Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang konsep bridging dan implementasi. Konsep bridging dan implementasi di sini adalah bahwa di dalam topologi sini ada dari akses dari internet, kemudian masuk ke laptop kita. Dari laptop ini dia dapat secara wireless ya dari internet dari sini. Kemudian dari laptop kita akan dihubungkan lewat kabel Ethernet ke router board kita. Kebetulan saya menggunakan RB941. 941 ini saya masukkan ke port 2. Nah, di sini konsep bridging ini maksudnya adalah bagaimana supaya nanti interface 3 dan 4 itu kita bridge, kemudian yang WLAN-nya juga kita bridge dan kita uji coba di handphone. Jadi dapatnya nanti di sini bridging dari server atau dari router 941. Oke, kita langsung saja kita koneksikan laptop ke internet terlebih dahulu. Di sini saya akan coba ping. Oke, running yang dari laptop ya. Kebetulan saya ngambil SSID, namanya itu rumah ngoprek. Selanjutnya kita buat sharing karena saya menggunakan kabel Ethernet. Kita akan sharing IP dari internetnya ini ke Ethernet yang kedua di sini. Ethernet 2, kita properties supaya dapat IP internetnya. Oke, saya share ke sini. Kemudian kita cek di sini dia dapat IP berapa. Secara default dia dapat 192.168.137.1. Jadi di sini kita obtain aja. Di IP versi 4, kemudian kita properties. Oh, sebelumnya itu obtain, kemudian di sininya dia dapat secara default 137.1. Oke. Ketika kita sharing nanti dia dapat secara otomatis, jadi bukan di setting manual. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini udah 137.1. Kita langsung buka aplikasi Winbox yang sudah terinstall. Pastikan RB941 sudah dikosongkan dan statusnya no default. Lalu login menggunakan MAC address. Oke, kita coba login. Oke, ini IP address di sini kosong. IP addressnya kosong, kemudian interface-nya juga WLAN-nya masih belum aktif, kemudian wireless-nya belum, kemudian IP internetnya juga belum, IP root-nya belum, jadi masih kosong sama sekali setelah di no default. Selanjutnya, pertama sekali kalau konsep bridge itu adalah satu, kita tentukan dulu nama interface yang akan di bridge. Jadi kita create dulu nama interface-nya, masuk ke tab bridge, kemudian di menu bridge kita tambahkan. Nah, nama interface-nya kita sesuaikan, boleh switch 1, switch 2, atau misalnya switch di lab berapa gitu. Oke. Di sini di menu bridge kita tambahkan ada bridge, ada vote, ada VLAN, MSTS, post, filter, NAT, host, dan MDP. Nah, di sini kita konsepnya itu kita akan tambahkan satu interface bridge, namanya dulu, nama apa yang akan di bridge. Nah, yang pertama kita buat switch 1 misalkan. Switch 1. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Di sini dia udah running.
Kemudian di interface ini juga kita perhatikan bahwa dia sudah membuat satu nama bridge, yaitu yakni jembatan yang menghubungkan nanti antara interface ini dalam satu segmen. Nah, namanya sudah dibuat. Kemudian kita tentukan port mana aja yang dijadiin bridge. Nih port mana aja. Di sini WLAN kita akan jadikan di bridge. Kita apply, oke. WLAN 1. Kemudian Ethernet 3 kita apply, oke. Kemudian kita tambahkan Ethernet 4, apply, oke. Jadi ada 3 interface yang kita jadiin bridge. Nah, statusnya di sini adalah slab. Jadi masternya itu adalah Ether 2. Masternya itu Ether 2 running slab R. Kalau yang 951 running slab. Kalau di sini Ether 1 saya kosongkan nanti untuk sebagai DHCP server. Oke. Itu yang untuk penambahan satu namanya dulu, yang kedua port mana yang mau dijadiin di bridge kan, port mana yang akan di bridge kan. Di sini kebetulan port 34 sama WLAN. Oke. Kemudian kita setting IP addressnya. Kita masuk ke new terminal, system identity set name. Oke. Biasakan setiap router yang baru itu ganti identitasnya. IP address address 192.168.137.2 karena satu tadi udah dipakai di fisiknya. Interface Ether 2 yang connect ke kabel saya ke laptop itu Ether 2. IP address address 172.16.1.1/24 interface Ether 1. IP address print, coba saya remove dulu. IP address remove, no. IP address edit number 1, file name interface ini diganti menjadi switch 1, Ctrl O. Coba kita cek nama bridge-nya apa. Switch 1. Oke, udah berubah ya. Switch 1. Selanjutnya IP DNS, IP root gateway 192.168.137.1 yang koneksi ke internetnya. IP DNS set server 192.168.137.1, kemudian allow remote request, yes. Oke, kita coba IP firewall NAT add chain source NAT out interface Ether 2 out interface
Ether 2 yang koneksi ke internet, Accent Masquerade. Oke, jadi yang koneksi ke internet di sekarang itu melalui interface, bukan melalui wireless. Oke, kita coba ping ke 8888. Oke, replay, kita coba ping ke Google. Oke, replay. Jadi si routernya udah terhubung ke internet. Kemudian bagaimana sih kita supaya si laptopnya kita itu dapat nanti IP address bridge yang kita fungsikan di sini, kemudian IP addressnya ini yang dari switch ini 176.1.0. kita diriin dulu DHCP server, DHCP setup, ini kita arahin ke switch, kita next. Oke. Di sini dia udah terdeteksi DHCP server yang sudah kita buat. Ini kita close dulu, ini kita close dulu, ini kita close. Yang ada cuma DHCP server, networknya 172.16, listnya belum ada, jadi belum ada yang terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan menu wireless. Kita enable, kemudian passwordnya kita nggak usah buat. Nah, SSID-nya di sini kita jadiin AP, jadi si routernya ini nanti memberikan SSID. Posisi mode-nya itu adalah AP bridge. Kalau kemarin itu masih station karena berfungsi sebagai klien, tapi hari ini kita belajar tentang AP bridge. Kemudian SMK bisa, nama SSID nya SMK bisa. Oke, SMK N1. Oke, kita apply, kita oke. Oke, di sini belum ada yang terhubung. DHCP server juga udah dibuat. Kita akan coba cek. Kita coba cek dulu modul. Ini udah IP bridge-nya udah. Kemudian ini di switch 1. DHCP server udah. Tab interface. Interface sebelum kita uji coba, kita coba cek interface. Nah, di sini router 2 yang terhubung WLAN udah aktif tapi statusnya slab. Jadi ada 3 slab, 3, 4 sama WLAN. 3, 4 sama WLAN. Oke, jadi kita gabung menjadi satu segmen. Dapat IP-nya dari mana? Dari Ether 1. Ether 1 tadi IP-nya berapa? 176.16.1.1. Pindahkan port ke interface Ether 3 dan perhatikan interface-nya. Oke, saya akan coba pindahkan. Dia akan reconnect karena dicabut kabelnya. Selanjutnya kita akan coba hubungkan kembali. Ini posisinya dia di Ether 3. Kita coba cek di interface-nya, ini Ether 3 ya. Ether 3, Ether 2 nya tadi akses internet, Ether 1 DHCP server. Nah, Ether 3 4 kita jadiin bridge. 3 4 sama WLAN bridge. Oke, ini DHCP server kita buka di sini, kita cek listnya di sini masih kosong. Di sini listnya masih kosong. Kita coba obtain di sini. IP versi 4. Kita obtain. Oke.
kemudian oke. Nah, di sini dia secara otomatis akan muncul di list di sini 254, kemudian di fisik di laptop kita akan dapat 254 1254. Oke, itu cara mengujinya. Yang pertama kita pindahkan ke port 3. Selanjutnya saya akan menguji menggunakan wireless. Di sini statusnya masih WLAN 1, belum running. Ini juga belum, di sini belum ada penambahan. Kita coba cek. Sampai sini udah ya. Kita coba menggunakan handphone. SSID-nya kita akan ambil. Oke. Saya akan coba koneksikan dengan handphone saya. SSID-nya apa namanya, wirelessnya saya aktifkan, kemudian saya konekkan ke SMKN1. Oke, jadi di sini langsung connect dia karena saya tidak menggunakan password. Di sini RS running sleep, kemudian di sini muncul 253, IP 253. Kemudian kalau saya cek di handphone saya, di sini ini, kemudian cek IP addressnya ini 172.16.1.253. Oke, jadi artinya bridging yang ada di modul yang konsepnya itu seperti topologi ini sudah berjalan. Jadi ada DHCP server di sini. Bagaimana DHCP server ini memberikan bridge IP address yang sudah di bridge antara Ether 3 sama 4, kemudian wireless kita coba uji coba di handphone. Oke. Kemudian ini IP addressnya 253, cek router melalui interface DHCP server. Jadi ada 3, 1 2 3, oh ada 4 yang harus dicek. Ini DHCP server, kemudian di bridge nya, di bridge juga ada nih, diuji nih. Ketika si ininya udah connect, di sini kita lihat di sini running yang WLAN, kemudian di sini wireless juga running, kemudian yang di sini host. Nah, kita cek nih WLAN-nya ini FF, ini FF, IP-nya 253, yang ini dia cuma MAC address, kemudian WLAN. Nah, switch 1 yang tadi dijadiin bridge. Oke, mungkin itu tugasnya adalah silakan buat tutorial mengenai bridge dengan menggunakan RB951, kemudian bagaimana mengcreate interface wireless di RB tersebut. 951 ada 5 port. Gunakan 2 interface di bridge dengan menggunakan IP address kelas B dan 2 interface lagi menggunakan kelas A. Jadi topologinya itu adalah seperti ini, cuma dia dijadiin 2 interface, jadiin kelas A, 2 interface lagi itu kelas B. Jadi 2 di sini di bridge, yang ini juga di bridge. Nah, buktikan bahwa fungsi dari bridging yang di kelas A, kamu dari Indra DHCP server itu dapat di sini, kemudian yang sebelah kanan yang kelas B juga dapat. Oke, mungkin itu tutorial untuk bridge dan implementasi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.